Sekarang kita akan sambung sedikit tentang riba. Cuma Al-Fakir tidak sebutkan bagian-bagian ribanya biar nggak repot, biar cepat. Amalan-amalan yang termasuk riba. Nanti riba terbagi dengan riba fadl, riba qard, ya. Ada riba nasi'ah, ada macam-macam ribanya. Contoh-contoh perbuatan yang termasuk riba. Dia akan coba menurunkan berbagai contoh termasuk dari kitab namanya Fathul Mu'in, ya. Di antara perbuatan yang termasuk riba ini ada di tengah-tengah kita. Yang pertama termasuk riba fadl. Ya. Saya nggak ke definisinya, tidak akan ta'rifnya, tapi ke contoh kejadiannya yang ada di sekitar kita. Contoh ini tukar menukar. Yang pertama dicontohkan oleh sebuah di kitab, menukar duit. Ini biasanya terjadi lebaran. Duit 100.000 ditukar 2.000-an berjumlah 98.000, kurang 2.000 itu ya, iya kan? Nah itu riba. Dosanya yang nuker, orang yang menerima tukeran sama. Ntar kita jelasin begini dosa riba. Timbang 2.000. Sekarang banyak nggak? Oh, bisa kan sama-sama ridho. Iya, kalau kita mau sama-sama ridho, sama-sama ikhlas, lihat ada nggak nas yang ngelarang. Kalau ada yang ngelarang jangan dikerjain. Kalau gitu gimana? Kayak pelacur, zina besar-besar enggak? Sama-sama ridho, repot lah di urusannya. Iya kan? Nggak bisa. Oh ini ada ribanya, jangan. Ini terutama nih, ya. Kalau nukerin duit sama orang di pinggir jalan, duitnya 100.000, berarti 98.000 ya. Kadang 95, itu 5.000 nya riba. Itu contoh. Jadi saya nggak pakai definisi, itu contoh-contoh riba. Kemudian emas yang kadar karatnya beda ditukar, nggak bisa. Ingat taklim kemarin, kalau mau tukar harus sama jenisnya, sama beratnya. Bahasa sederhananya, kualitasnya sama, harus sama semuanya. Contoh lagi yang setengah-tengah kita, ini beli barang. Sekali lagi saya nggak percaya riba fotonya, riba korotnya, enggak. Kenapa? Itu bukan makanan kita, itu makanan orang-orang yang tolabul ilm, pesantren, makanan ini. Kita pokoknya langsung di kehidupan sehari-hari. Contoh paling gampang, kita beli kendaraan. Kalau beli cash 15 juta, beli kredit 21 juta. Apa begitu? Riba. Karena gimana caranya? Itu contoh-contoh yang ada di kita. Ketiga, pinjam-meminjam. Pinjemin 1 juta, balikin 1 juta, 200, 100-nya riba. Ada nggak sekarang? Ketiga, keempat, contoh-contoh riba. Dulu bahasa kita ijon ya, yang beli tanaman, yang masih di bawah itu, yang belum matang, anak borongin semua nih. Tahu-tahu, begitu hasilnya, ya Allah, coba ada jual udah matang. Riba tuh banyak. Itu macam-macam riba yang ada di tengah-tengah kita, itu semuanya haram. Hukumnya riba. Lantas apa sanksi riba? Ayo. Sekali lagi mohon maaf, saya nggak kasih macam ribanya ya. Tentang level kita semua itu levelnya orang-orang pondok pesantren. Jadi, sengaja dia berikan contohnya biar paham. Oh ini riba begini. Yuk kita masuk ke dalilnya. Bahayanya riba langsung pertama ayat-ayat Al-Quran dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini saya jatuh tadi ada 4. Saya begini-begini nih, kalau dibantu dan korak-korak ayat ini. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa ta'ala terkait riba. Ini luar biasa dosanya Allah Subhanahu wa ta'ala khitab. Yang pertama kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ini Allah lagi ngomongin riba. Yang Allah panggil orang beriman, bukan orang Islam. Kenapa? Ini riba berat. Jadi Allah panggil yang naik levelnya, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Takwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Ngapain? Katanya, wazaru ma baqiya minar riba. Tinggalin perbuatan riba. Kenapa? Udah Allah panggil orang-orang yang beriman, disuruh bertakwa, tinggalin perbuatan riba. In kuntum mu'minin, kalau emang kau orang beriman. Ini kalau musibah balago, ini udah dipanggil orang-orang beriman, ya, suruh bertakwa, tutup lagi kalau emang ente ngaku beriman. Ini tandanya serem lah. Artinya apa? Ini kuat banget dipanggil lagi. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya Allah, perintahnya jauhin riba, tinggalin riba. Kalau seandainya kalian enggak fa illam taf'alu, kalau kalian enggak kerja itu tinggalin riba, fa'dzanu biharbin minallah, umumkan perang kepada Allah wa rasulih dan rasulnya. Ya Allah, dan mohon maaf, ini kita nggak puasa, ada nggak ya perangin tuh, ada nggak? Ada. Orang mampu nggak haji, perangin nggak? Ada. Orang yang makan riba, kata Allah, fa'dzanu biharbin minallah wa rasulih, umumin perang sama Allah wa rasulnya. Ya Allah, ya Rabbana wa iyyadubillah. Oh ya Allah, siapa yang ngomong? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bahayanya riba, ini saya sampaikan. Ini ayat saya nggak ada ini, sekarang ke hadis. Kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-riba salasatun wa sab'una baban. Ini macam-macam dosa riba, paling nggak ada 73. Wa aisyruha, yang paling ringan, ini paling ringannya dosa riba apa? Mislu ayyinha ar-rajul ammahu, kayak seorang anak ngezinahin, memperkosa emaknya. Itu paling rendah dosa riba. Ya Allah, jadi mana ya sih? Jadi kalau pakai ayat dan hadis ini, ya Allah, ini luar biasa. Serendah-rendahnya riba, kayak seorang anak menzinahi ibunya. Pernah lihat begitu? Oh iya, alhamdulillah. Ternyata sadar nggak sadar sekarang kejadian nggak? Nah, mudah-mudahan yang sudah kerjain, perbanyak istighfar sama Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena cuma Allah yang berhak kita minta ampun. Mudah-mudahan pekerjaan riba kita yang kemarin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas gimana supaya kita nggak kena riba? Yang paling gampang dah, tadi katanya kita beli motor gitu ya, beli kendaraan, cari orang, cari lembaga yang dia mau nalangin, yang kita cicil udah jelas keuntungannya. Kata begini, padahal sama. Kalau ente beli cash sekian, beli kredit sekian, wah ada bunganya nih. Dari orang kaya yang mampu bayar, bang, anak punya motor nih, terus
Cuma Anda nggak mau riba. Jadi gimana? Tolong beliin cash, ntar saya cicil. Baik, ini gue beli motor 15 juta. Tapi gue jual sama lu nih, gue jual 18 juta. Bagi 12, cicil tiap bulan sekian, kagak riba. Akadnya jual beli, untungnya kebagian, dibagi kemampuan kita, kagak riba. Kenapa? Akadnya jual beli sama orang yang menanggung itu. Baik, beli 12 juta, buat aneh keuntungan 3 juta boleh nggak? Boleh. Saya ikhlas udah. Bagi dah. Berapa lawannya? 12 kali, tinggal kurang lagi 16 kali. Cicil itu enggak riba. Gimana caranya? Akadin jual beli dulu, baru kredit. Kredit ya, nggak pakai bunga-bungaan, udah harga modal ditambah untung dibagi kesanggupan kita, itu enggak riba. Kenapa? Akadnya jual beli plus untung. Cari yang begitu. Selamat. Yang kedua, kata para ulama, untuk menghindari riba, kencengin rasa syukur. Kencengin rasa syukur. Kenapa? Ya mohon maaf, kita kan umumnya ini mata kayaknya kan latah aja ya. Temen beli motor baru melihat latah nggak? Latah, bela-belain. Ya gini gampang kata guru saya begini. Kalau kita punya kendaraan dari hasil yang kurang bagus, itu kendaraan kagak bakal sampai masjid, nggak bakal sampai majelis ta'lim. Ini kisah Pak yang luar biasa. Ketika mungkin taklim di Habib Ahmad, ada orang dia naruh motor, ada kunci, bilang, Mas, kuncinya, ya nusan, anak pengen tahu kenapa? Ini anda beli pakai duit yang halal. Itu motor sama kunci-kuncinya ditinggal. Anda yakin kalau duitnya halal nggak bakal ada yang ngambil. Kunci itu nempel. Udah dikajar aja pun sampai sholat isya masih ada temutan. Halal tadi. Dia pengen tahu kenapa? Kan janji Allah sesuatu yang bersih akan benar kan? Sadar itu ditinggalin motor-motornya. Kalau bicara tawal nggak boleh, nekat tuh ya. Aneh beli pabrikan halal. Udah ditinggal, hampir 3 jam lebih itu. Agak hilang. Ya Allah. Ada nggak berani begitu? Kalau nggak salah emek dah. Saya berani gitu. Jadi itu macam-macam riba yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara diri kita dari perkara-perkara riba. Sebab apa? Orang yang makan riba, fa'udanu biharbillah wa rasulih. Umumin perang sama Allah dan Rasul ini waliyadzubillah. Siapa kita perang Allah? Itu penghabisan hadis buruk yang kemarin. Hadis yang baru di Harufullah. Kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, Rasul hikmati